Assalamualaikum. Halo sahabat, apakah Anda sedang galau saat ini? Banyak terlilit hutang, tagihan menumpuk hingga tidak bisa membayarnya. Sahabat, jangan putus asa. Di video kali ini, kita akan belajar bersama pengalaman Fadli, seorang yang pernah hampir putus asa karena terlilit hutang, hingga Allah akhirnya kasih jalan melunasi semua hutangnya. Hujan sore itu turun deras, menimpa atap rumah reot yang mulai bocor di beberapa sudut. Di dalamnya, seorang pria bernama Fadli duduk termangu. Di tangannya, selembar kertas berisi daftar hutang. Angka-angka yang seakan menari di depan mata membuat dadanya sesak. Saat Fadli termenung, tiba-tiba telepon genggam di meja berdering lagi. Ada beberapa nomor yang terus-menerus menerornya. Ya, mereka para penagih hutang, terus meneror dan mengancamnya karena dirinya belum juga membayar hutang. Fadli menatap layar itu lama, lalu meletakkan kembali HP-nya dan memutuskan untuk membiarkannya berdering. Fadli merasa sudah terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa ia belum mampu membayar, karena ujung-ujungnya penagih itu mengancam dirinya. Fadli sangat capek dan tertekan. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Malam itu, di kamar kecilnya, ia hanya bisa menatap langit-langit dan berbisik lirih. Ya Allah, aku sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Semua pintu seakan tertutup. Tolong, tunjukkan aku jalan keluar ya Allah. Tercengung. Tiba-tiba, Fadli teringat ucapan seorang ustadz saat dirinya mengikuti suatu kajian tentang hutang di masjid kampungnya. Ketika masalahmu terlalu besar, jangan fokus pada masalah itu, fokuslah pada zat yang lebih besar dari semua masalah, Allah. Fadli kembali merenungkan kalimat tersebut. Ia mulai terpekur, kemudian perlahan berdiri, mengambil air wudhu, dan malam itu dirinya melakukan sholat taubat dan mulai beristighfar. Seusai sholat taubat, Fadli duduk bersila, menarik nafas panjang. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena ia sadar, ia terlalu sibuk mencari bantuan manusia sampai lupa memohon dengan sungguh-sungguh pada Allah sang pemilik bumi dan seisinya. Sejak malam itu, setiap selesai sholat, Fadli mulai memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Awalnya hanya di bibir, tapi lama-lama setiap kata terasa menghujam ke dalam hati. Ia menangis, memohon ampun, bukan hanya untuk kesalahannya di masa lalu, tapi juga untuk kelalaiannya selama ini, mengira bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia teringat hadis Rasulullah SAW. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata-kata itu menyalakan sedikit asa dan harapan di dadanya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, Fadli kembali terbangun. Ia mengambil wudhu, lalu mengerjakan sholat hajat. Dalam sujud terakhirnya, ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki yang halal,
jauhkan aku dari yang haram, dan lunaskanlah hutangku dengan cara yang Engkau ridhoi. Fadli sangat yakin bahwa doa di sepertiga malam adalah waktu mustajab bagi hamba Allah untuk langsung mengadu kepadanya. Di keheningan itu, ia merasa aneh. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah hatinya berkata, "Tenang, pertolongan itu sedang dalam perjalanan." Beberapa hari kemudian, saat pulang sholat subuh, Fadli melihat seorang kakek yang sedang mendorong gerobak di pinggir jalan. Meski saat itu uang di sakunya pas-pasan, ia tergerak untuk membelikan nasi lauk ayam lengkap dan juga 1 lembar uang 50 ribuan dan memberikannya kepada kakek tersebut. "Semoga bermanfaat, Kek," ucapnya. Kakek itu menatapnya dengan senyum hangat. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah ganti rezekimu berkali lipat." Ucapan sederhana itu membuat Fadli terdiam. Entah kenapa, hatinya terasa lapang. Ia mulai mengerti, ketika bersedekah, dirinya merasa puas karena bisa membuat orang lain bersyukur dan tersenyum. Ternyata sedekah bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang membuka pintu rezeki yang tak terlihat. Sepulang dari salat maghrib, malam itu, Fadli mulai menuliskan semua hutangnya di kertas, lalu membuat daftar prioritas. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, bahkan menjual beberapa barang yang tidak terpakai untuk mulai berusaha mencicil hutang-hutangnya. Hari terus berjalan. Fadli sudah mulai mendapatkan pekerjaan sampingan dan terus bersedekah setiap kali dirinya mendapatkan uang dari pekerjaannya. Awalnya, Fadli merasa sangat berat karena begitu banyak hutangnya. Tapi perlahan-lahan, tanpa dia sadari, satu persatu hutangnya mulai terbayar. Setiap kali ada pemasukan, ia sisihkan sebagian untuk sedekah, walau kecil. Dan ajaibnya, setiap kali ia memberi, selalu ada rizki yang datang lagi. Seringkali dari arah yang tak pernah ia duga. Tak terasa, 2 tahun telah berlalu. Di sore hari yang cerah, Fadli duduk di tempat yang sama ketika dulu dia banyak terlilit hutang. Tapi kali ini, bukan lagi di rumah reot, namun rumah megah yang layak disebut rumah mewah. Fadli dengan tersenyum lega. Di tangannya, nampak kertas lusuh yang sudah penuh coretan tanda lunas. Kini Fadli telah berubah menjadi seorang konten kreator. Puluhan hingga ratusan juta kini sering dia dapatkan. Ia teringat masa-masa gelapnya dulu. Kalau saja waktu itu ia menyerah, mungkin ia masih terjebak dalam lingkaran hutang dan putus asa. Tapi ia memilih untuk kembali pada Allah, berserah, berdoa, dan bergerak dan berusaha. Hatinya berbisik, janji Allah memang selalu benar dan pasti, bahwa di dalam kesulitan akan terdapat kemudahan dari Allah. Ketika semua pintu tertutup, ada satu pintu yang tak pernah terkunci. Pintu itu adalah pintu Allah. Fadli telah merasakan keajaiban dari Allah, keajaiban Al-Quran yang berisi firman Allah yang telah memberikan petunjuk kepada dirinya hingga bisa lepas dari jeratan hutang yang menumpuk. Subhanallah.